tentu memang bahwa PP nomor 12 tahun 2023 ini menjadi angin segar ya bagi para calon-calon investor yang akan masuk ke IKN. Karena pertama kami lihat bahwa dalam PP ini ada aturan-aturan yang sudah mendorong ke teknis gitu ya, mendorong ke teknis. Yang kedua bahwa di sana sudah diberikan suatu jaminan-jaminan kepada para calon-calon investor. Misalnya seperti jaminan hak guna usaha, hak pengelolaan lahan, misalnya itu hampir 95 tahun, kemudian juga pembebasan biaya masuk dan atau fasilitas PDRI diberikan sampai dengan tahun 2045 misalnya, PPN tidak dipungut sampai 2035, pengecualian PNBM sampai dengan tahun 2035 juga, kemudian 9 insentif ya PPH yang diberikan mulai dari 15 sampai 30 tahun, tax holiday selama 30 tahun misalnya, dan lain-lain. Ini memberikan suatu kepastian, kemudian juga bagi investor itu memiliki suatu bahwa mereka masuk itu tidak ragu lagi. Nah, Oke. ini menjadi catatan yang paling besar gitu kan. Jadi kalau kita lihat membaca sekilas dari PP ini sudah menggambarkan berbagai kemudahan-kemudahan dan daya tarik yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tentu harapan kita adalah mudah-mudahan dengan adanya PP ini, minat daripada calon-calon investor ini segera direalisasikan supaya bisa mendorong dan membantu investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Karena ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah dalam hal ini, Mbak Eva. Oke, baik. Tapi seberapa besar sebetulnya tadi insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu, di antaranya adalah PPh yang dipotong hingga 100%, kemudian juga PPN yang tidak dipungut hingga 2023, kemudian 2035, kemudian di satu sisi juga PPNBM seperti yang tadi Anda sampaikan, dan juga hak guna usaha hingga 95 tahun ini betul-betul bisa dinikmati ataupun juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dengan dari para investor atau pelaku usaha sendiri begitu. Seberapa besar Anda melihat insentif ini bisa mengundang minat para pengusaha untuk berinvestasi di ibu kota negara baru, Pak Sarman? Saya rasa dengan insentif ini akan semakin membuat posisi daripada calon investor itu lebih pasti dalam hal ini. Karena gini Mbak Ipa, bahwa IKN ini adalah sebuah kota yang baru, ya, yang Ya. baru akan dijadikan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam hal ini. Jadi beda misalnya kalau investor itu menanamkan modalnya di satu kota yang sudah jadi seperti Jakarta gitu ya, Iya, atau betul. mungkin kota-kota besar lainnya. Ini kan kota yang baru. Nah, sehingga memang sangat dibutuhkan suatu insentif dari pemerintah, Hmm. yaitu adalah misalnya masalah kebijakan fiskal, masalah pajak, masalah tanah, dan Hmm. jaminan-jaminan yang lain. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya kebijakan ini, saya sangat yakin bahwa investor sudah memiliki minat yang besar untuk masuk. Apalagi Oke. kan Hmm. salah satu selama ini menjadi tanda tanya, Bu Ipa, adalah Oke. apakah nanti pemerintah yang baru akan meneruskan proyek ini. Nah, Betul, ini kan itu dalam juga menjadi revisi pertanyaan undang-undang begitu ya, IKN. Pak ya? Betul. Hmm. Tapi kan dalam revisi undang-undang tentang IKN ini, itu kan sudah ada di sana garansi bahwa siapapun pemerintah ke depan ini akan tetap melanjutkan daripada proyek IKN ini. Jadi sehingga menurut hemat saya memang bahwa ini masalah kelangsungan sudah jamin, kemudian juga berbagai insentif dan kemudahan juga sudah dijamin, sudah ada PP-nya. Ya, saya rasa memang ini akan memiliki satu daya tarik yang luar biasa Oke. dari para calon investor. Gitu. Oke, baik. Tadi, menurut Anda sudah, membuat proyek ini semakin lebih pasti begitu, itu, oke, baik begitu, Pak. Tapi di sisi lain yang menjadi pertanyaan begitu, seberapa kuat sebetulnya insentif ini bisa menarik, para pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN gitu? Artinya menurut Anda, apakah tadi dengan insentif ini dari sisi perpajakan, dari sisi, hal-hal lainnya ini juga, cukup kuat artinya, Pak, untuk, menarik, investasi di IKN, Pak? Akan sangat kuat, akan sangat kuat karena di samping ini juga akan memberikan suatu keringanan bagi calon investor, tapi yang paling pasti adalah jaminan kelangsungan daripada proyek ini. Itu yang paling penting karena kita tahu bahwa Hmm. ketika investor masuk ke salah satu Hmm. daerah apalagi IKN ini, mereka Ya. ini kan bicara jangka panjang.
Satu, yang kedua investasi yang akan dikeluarkan juga bukan hal yang kecil. Jadi kepastian ini yang akan dipegang oleh para calon-calon investor kita, baik investor lokal maupun investor luar Oke. negeri dalam hal ini. Baik, Karena kita despite lihat tadi bahwa seperti yang Anda berbagai katakan Pak kemudahan-kemudahan. Sarman ya, despite nanti menjadi pertanyaan juga apakah memang proyek ini masih akan terus dilanjutkan oleh presiden berikutnya ya Pak Sarman? Ya, ini kan dalam revisi undang-undang IKN ini kan sudah dimasukkan pasal itu. Nah, sehingga itu memang menjadi salah satu jaminan dalam hal ini. Kan di sana disebutkan memang kecuali misalnya Indonesia ini dalam keadaan kahar finansial misalnya. Itu baru gitu kan. Tapi kita lihat kan bahwa ekonomi kita saat ini juga cukup bagus, pertumbuhan juga cukup bagus. Nah, tinggal dengan adanya PP ini kita harapkan bahwa daya tarik ini akan semakin kencang. Nah, untuk itu kami dari pengusaha ya sangat berharap yang pertama adalah Mbak Ipa, bagaimana agar sosialisasi PP ini segera dilakukan, Oke. gitu kan? Segera dilakukan kepada seluruh pelaku-pelaku usaha, terutama calon investor. Itu pertama. Yang kedua, bahwa PP ini masih ada turunan-turunannya. Katakanlah masalah fiskal, itu nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan misalnya. Masalah lahan akan ada peraturan dari Kementerian Agraria misalnya, dan lain-lain. Nah, kami juga berharap itu segera direspon gitu, cepat dibuatkan aturan turunnya yang lebih teknis lagi, ya supaya nanti pengusaha dapat menyesuaikan. Jadi jangan Oke. lama-lama lagi. Makanya dalam hal ini memang peran daripada otorita IKN ini sangat diharapkan mampu mengkoordinasikan ini segera dengan kementerian terkait supaya Mhm. turunan dari PP ini segera keluar sehingga Ya, implementasi di lapangan itu segera dapat oke. diterima oleh para calon-calon investor yang ingin masuk ke Oke. IKN.